Betul. Ini dengan Mas Utman ya. Oke. Sesi konseling ini kayak kemarin 20 menit. Ini pertemuan kedua ya Mas ya. Kan kemarin saya menanyakan tentang apa ya, rencana untuk kedepannya, gimana langkah-langkahnya yang Mas akan lakukan untuk kedepannya, kan belum terjawab. Nah ini kan saya meminta, ingin dengar sih solusi Masnya itu apa dengan apa yang sudah dilakukan. Kalau menurut saya solusi dari saya itu kayak ya lebih mendekatkan diri, kayak yang kurang saya suka mengikuti kegiatan pramuka lagi, terus ikuti kegiatan pembelajaran dengan ya enjoy aja, dirasakan meskipun nggak paham apapun tadi diikuti itu. Terus sama kayak yang pernah tindakan yang sudah saya lakukan ya paling mengurangi kayak nongkrong malam sampai kadang tengah malam gitu, pulang malam itu alhamdulillah sudah saya kurangi sedikit. Sudah. Untuk masuk sekolahnya udah rutin dari minggu kemarin sebelum ketemu saya dan sesudah ketemu saya? Alhamdulillah Sudah. Satu minggu full sudah masuk? Sudah. Tidak ada kata membolos dan colut? Tidak ada. Tidak. Oke. Untuk Masnya ini kan berarti sudah mempunyai sedikit upaya ya? Ya. Itu sudah dijalankan semua? Sudah. Sudah yakin? Yakin. Saya tidak mau mendengar lagi nanti laporan dari gurunya bahwasanya Mas ini membolos lagi. Saya tidak ingin ya. Ya. Karena dalam sesi konseling ini saya berharap banyak kepada Mas Atma ini berubah Ya. yang lebih baik gitu. Nah, tadi kita mengulas yang kemarin kan, sekolah itu penting untuk masa depan. Kira-kira masa depannya Masnya ini apa gitu? Kok Masnya bisa mempunyai pemikiran membolos dan sedikit sudah ada peningkatan untuk masuknya rajin, itu apa Mas? Kalau Yang membuat Masnya ini termotivasi dari cita-cita? bisa Iya, apa? ya kan saya mempunyai cita-cita kayak pengusaha mas kan, ya kayak ngurusin apa itu juga harus dengan upaya berusaha. Jadi kalau mulai sekarang nggak saya lakukan kayak rajin belajar sekolah terus kayak sering bolos kan juga nggak baik ya. Jadi saya sudah merubahnya karena cita-cita saya ingin berusaha. Oke, mungkin udah disetujui sama orang tua, sudah pernah bilang? Sudah pernah cerita. Terus didukung? Alhamdulillah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit sudah didukung. Ya. Oke, berarti orang tua selalu mendukung ya Mas ya, Ya. dengan semua apa yang dilakukan Mas Atma ini. Sudah Ya. mencoba Mas, maksudnya sudah merancang belum? Apa nanti kalau saya lulus saya mau buka ini. Kalau saya sih sekarang paling masih meneruskan usaha ibu saya kayak jualan di rumah gitu. Ya. Sering membantu-bantu lah mbak. Iya. Paling jualan kayak bantu jualan pizza, masak, ngofinin rotinya pizza itu mbak, pizza. Pizza gimana Mas? Ya 10.000-an gitu mbak. Oh, yang pizza 10.000 Ya. itu ya. Itu sudah Membantu sedikit-sedikit saja. sudah tahu. Oke, jadi nanti bisa menjadi itu ya Mas ya. Iya. Apa penerusnya gitu. Iya. Mungkin ada ekspektasi lain mau selain itu? Kalau ekspektasi saya paling nggak apa mengelola budidaya ikan gitu mbak. Budidaya ikan. Perikanan gitu. Oh, kayak ikan lele, ikan Ya. oh gitu ya. Terus Paling itu aja sih. oke, berarti Masnya ini setelah kan kalau ada perubahan, alhamdulillah ya Mas, bisa menjadi wadah positif bagi diri Mas Utman sendiri. Kalau Masnya rajin-rajin masuk sekolah, terus mendapatkan wawasan yang luas, bisa tanya-tanya, sharing-sharing kayak gitu kan, banyak internet yang
mencakup apa ya, apa yang Mas inginkan. Misalkan pengen menjadi pengusaha apa ya, sharing misalnya tadi pizza, jalan pizza sharing, nanti untuk kedepannya bisa diubah sedikit-sedikit jadi ada peningkatan gitu. Setelah nanti pasnya lulus kan lumayan itu bisa diterapkan. Atau enggak, kalau ada event-event gitu usahanya ibunya pernah dibesarkan? Pernah? Ya. Event apa Mas? Paling kalau event itu kan ibu saya juga kerja mengajar guru tuh Mbak. Iya. Sekolah ya di SMK 3 Kimia Madiun. Iya. Kan ada event, terus saya disuruh mencoba ikut ke eventnya itu ya. Saya jualan di sana, paling sedikit-sedikit bantu ibu gitu. Terus? Paling itu coba kalau ikut event. Yang lainnya tuh ada pegawainya yang keliling Mbak, jualan keliling. Oh ada. Kok ada penampungnya sendiri? Ya. Gitu. Kalau berarti ada karyawan yang bikin, ada karyawan yang Iya, ada bikin, ada yang menjual keliling gitu Mbak. gitu. Lumayan ya ternyata. Oke. Ini sudah apa ya istilahnya bolos sekolah kan, ini saya pantau selama beberapa bulan ya. Ini UASnya kapan Mas? Tanggal 2 Mbak, hari Senin. Hari Senin udah mulai. Sampai tanggal? Kalau terakhirnya belum lupa. Habis UAS libur atau? Ada paling kelas meeting dulu baru libur. Oh gitu, ada kelas meetingnya. Iya. Ya. Kalau SMA ada kelas meetingnya ya. Oke. Nanti saya pantau terus ya Mas ya. Untuk kedepannya, jadi nanti saya koordinasi deh sama guru BK untuk melihat perkembangannya gimana setelah saya sesi konseling ini. Iya. Saya tidak mau setelah sesi konseling ini Masnya malah elek, malah memburuk gitu. Terus saya mau dengar lagi masalah apa sih yang membuat Masnya ini tadi kan yang membuat sudah itu ya, maksudnya sudah ada solusinya, tinggal saya lihat lagi untuk kedepannya gitu ya. Terus ada enggak, kita masuk ke sesi lagi, ada enggak permasalahan yang sekiranya menjadi beban Masnya ini, Mas Otman ini? Apa dikeluarkan saja sekiranya Kalau menjadi dulu tuh ya itu Mbak, kayak orang tua nyuruhnya ke cita-citanya di ke TNI itu saya terbebani sekali gitu Mbak. Terus makanya buat saya sering bolos itu. Oh itu salah satunya Mas, Iya. faktornya. Sudah pernah bicara kepada orang tuanya? Sudah dua sama orang tua. Gimana? Ngobrolnya? Menjelaskannya gimana? Ya, saya bilang kalau saya itu nggak terlalu suka dengan TNI, terus saya udah bilang nggak ingin pengusaha gitu. Akhirnya orang tua juga menerima apa yang saya ceritakan, ya sama-sama membantu. Oh jadi Mas ini sudah pernah menceritakan saya pengennya kayak gini, Ya, sudah. terus kedepannya gini sudah diceritakan. Sudah. Terus respon orang tuanya alhamdulillah Alhamdulillah bisa 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 mengerti. Ya bisa mengerti. Oke. Masnya anak pertama ini? Anak kedua Anak yang pertama? cewek kakak. Oh kakak. Akhirnya anak pertama, biasanya kalau anak pertama kan memang kayak nggak harus sih, itu tergantung sama orang tua dan anaknya komunikasinya gimana. Setiap orang berbeda-beda ya penanggapannya. Penanggapannya kan faktor E dan faktor kan, tahu faktor E? Iya. Ya, apa faktor E? Faktor ekonomi, faktor itu kan bisa berpengaruh gitu. Nah, setiap orang kan mempunyai mindsetnya sendiri-sendiri. Jadi orang tua itu pengen anaknya jadi ini, tapi anaknya tuh nggak bisa gitu. Jadi kan ada rasa kecewa juga dari orang tua. Jadi kamu harus bisa menunjukkan apa yang kamu katakan itu bisa kamu tunjukkan ke orang tuamu untuk kedepannya gitu. Iya. Terus Masnya gimana lagi? Kayaknya sudah ada. Itu aja. Udah, maksudnya sudah menjelaskan, misalkan maaf ya Mas ya, misalkan gini, kenapa sih Masnya ini nggak mau menjadi TNI karena fisik atau karena apa ya kurang mampu
kan biasanya kalau dipandang TNI itu mesti kayak gini loh, harus gini loh gitu. Pernah lihat sharing-sharing di HP tentang kamu mencari tahu TNI itu kayak gimana, anaknya gimana, pernah cari? Sudah pernah. Itu apakah menjadi penghambat kamu? Iya, ada masalah. Apa? Karena kan dikarenakan nggak ada sebenarnya kalau tadi di tes kesehatan saya kan punya penyakit tuh dari kecil tuh batuk 100 hari itu nggak tahu nanti takutnya kalau pas dites gara-gara itu saya nggak terima. Satu apa mas? 100 hari nggak terima kenus. Oh, mempunyai Ya. riwayat batuk 100 hari. Iya, Ada tuh mas, saya baru dengar ini loh. ada saya dibilangin sama ibu saya. Oh gitu, oh ya kalau ini memang ketat ya. Jadi itu faktornya yang kamu tidak, maksudnya tidak mau menjadi TNI karena takut gagal. Iya, takut gagal Terus dan mengecewakan. oh gitu, jadi kamu berusaha menjelaskan gitu. Oke. Kalau itu kan kamu pasti punya rencana-rencana untuk kedepannya. Boleh tahu nggak rencananya apa? Rencana kayak Kedepannya kamu kan membola sekolah, kan tadi permasalahan membola sekolah. Nah, membola sekolah itu kan sudah tahu sikapnya tidak enak ya, dan tidak terpuji lah bagi siswa, karena sekolah itu wajib. Tahu sendiri sekolah itu adalah salah satu bentuk kita apa ya, kewajiban lah intinya. Kan banyak toh orang-orang di luar sana yang belum bisa sekolah, ada daerah-daerah terpencil kayak gitu. Kamu pernah berpikiran seperti itu? Kan di berita-berita itu kan ada tuh fasilitas yang kurang mencukupi, guru yang cuma satu aja siswanya banyak, terus akhirnya tidak bisa terkondisikan jalannya. Kan ada beberapa yang itu kan kayak di daerah mana ya, Jawa Timur itu saya juga kebetulan lihat kok di TikTok, tapi juga di HP di daerah Trenggalek apa di mana gitu loh, saya lupa kok. Itu sekolah itu sudah memfasilitasi, cuman muridnya yang maksudnya belum bisa menerima. Katanya kan karena bukan faktor sih, karena gurunya itu juga kurang. Tuh, muridnya semangat tapi gurunya kurang. Tapi yang justru banyak kebalikan, gurunya semangat, muridnya malah kurang. Ada kan seperti itu. Untuk kedepannya gimana tuh mas? Aku pengen lihat dari tadi. Kedepannya untuk kamu apa ya? Untuk kamu tidak terkecoh apa? Kecoh. Biar kamu nggak gampang terpengaruh, terus kamu fokus sama masa depanmu, kamu pertimbangkan lagi, terus kamu mengembangkan, kayak menjadi penerus usahanya Mama Mas Uthman. Gimana? kalau masalah ya kak masalah situ apa sih yang sebagainya itu kan bisa saya ya kurangi udah tetap mengikuti pelajaran meskipun gitu ya kak. Gimana? Bisa dijelaskan? Gimana mas? Oke. Ini masih belum mempunyai belum bisa mempunyai belum bisa sih, tapi belum terpikirkan, benar, belum
konseling yang ketiga. Oke, nanti ketemu lagi sama saya, sampaikan. Oke, sampaikan rencana untuk kedepannya bagaimana, solusi-solusi bagaimana untuk kedepannya, karena kalau saya bisa saya bantu gitu. Apa yang merasa Mas itu kesulitan, sampaikan saja, tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Kalau ditanya masih ada masalah, bilang aja ada gitu, meskipun nggak ada. Maksudnya apa maksud saya? Gimana? Banyak ada masalah itu kita jawab ada, tapi masalahnya merasa saya membebani saya untuk masuk sekolah. Ya, ungkapkan saja, tidak apa-apa, tidak usah kayak gini kan masih ada yang tertutup, ya enggak? Enggak ada. Yakin? Ya, Yakin? ya. Berarti udah diungkapkan semua ya. Jadi kita nunggu rencana kedepannya. Ya. Tahu rencana apa yang saya maksud? Apa? Ya, biar saya bisa Biar gimana? Saya biar bisa lebih apa ya? Ayo. Gini aja. Kan Mas nanti pikirkan lagi apa yang membuat Masnya ini bisa melakukan hal yang baik, yang positif, yang maksudnya Masnya ini pasti suka kalau dia dipuji. Wah, sudah ada perubahan yang lebih baik nih, nilainya sudah ada yang baik kayak gitu. Pasti senang? Senang? Ya. Untuk kedepannya nanti saya konseling lagi. Terus hari ini istirahat Mas. Salat duhur ya? Ya salat duhur dulu aja, enggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Jangan lupa dipikirkan lagi, nanti disampaikan.